تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بإيمان وتصديق الرسل الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء والأوفياء. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali ingin memberikan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempercayai dan mengikuti jejak mereka para rasul dan para nabinya Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi kembali pedoman dalam kehidupan kita, menjelajahi dalam setiap aspek kehidupan kita untuk selalu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cerita atau manfaat yang bisa kita ambil daripada hikmah-hikmah para nabi, antaranya adalah Nabi Allah Yahya alaihi salam. Bagaimana beliau seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas dimuliakan oleh Allah, beliau juga orang yang berbudi luhur, berperilaku baik, hebat, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau, jikalau saja kita ingin menceritakan tentang Sayyidina Yahya alaihi salam, tentu lisan kita, cerita kita tidak lepas daripada doa yang dipanjatkan oleh ayah beliau Sayyidina Zakaria alaihi salam. Beliau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya, tidak pernah bosan di hadapan Allah untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, berikanlah aku karunia seorang anak yang mampu mewarisiku, juga mewarisi daripada keluarga Sayyidina Yaqub alaihi salam, dan jadikanlah ya Allah dia adalah hamba yang engkau ridhai, diridhai dalam akhlaknya, diridhai dalam perbuatannya, tindakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian doa Sayyidina Zakaria dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah. Diberikan sebuah nilai istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyeru di dalam ayat selanjutnya, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami akan memberikanmu kabar gembira dengan seorang anak lelaki yang bernama Yahya, yang kami tidak pernah memberikan seorang siapapun bernama Yahya sebelum Sayyidina Yahya alaihi salam. Dari sini kita bisa fahami bahwasanya Sayyidina Yahya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa yang dipanjatkan oleh ayah beliau Sayyidina Zakaria alaihissalam, yang padahal ayah beliau tatkala itu berumur, dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, 120 tahun, dan istri beliau, ibu daripada Sayyidina Yahya alaihissalam, berumur kurang lebih 90-an tahun. Dan hal tersebutlah yang kemudian terpikir dalam pikiran kita, ini adalah sesuatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin bagi seorang yang sudah tua renta dan istri yang dianggap seorang perempuan yang mandul akan memiliki seorang anak. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diceritakan juga di surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan salihatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, di tempat tersebutlah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah indikasi bahwasanya Sayyidina Zakaria berdoa di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hunalika. Di sanalah, di tempat tersebutlah. Di tempat apa Sayyidina Zakaria berdoa kepada Allah? Di sebuah mihrab yang mana di situ ditempatkan oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Sayyidina Zakaria diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung, menjaga dan menghidupkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, Sayyidina Zakaria setiap kali masuk ke dalam mihrab, ruang ibadah Sayyidatuna Maryam, melihat di situ ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat di tempat tersebut ada sebuah buah-buahan yang mana tidak mungkin tumbuh di musim dingin, tetapi di musim panas buah tersebut ada. Ada buah-buahan yang tidak mungkin tumbuh di musim panas, tetapi di musim panas tersebut ada di dalam kamar dan mihrabnya Sayyidatuna Maryam. Maka di tempat tersebutlah tahu Sayyidina Zakaria itu adalah tempat mulia, tempat hormat, tempat turun rezeki dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Zakaria memanjatkan doanya di hadapan Allah, hunalika. Di tempat tersebutlah Sayyidina Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku sebuah dzurriat yang saleh
Tidak hanya sebatas saleh, ya Allah Subhanahu wa taala, karena Engkaulah yang Maha pendengar sebuah doa. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya Sayyidina Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah tempat yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat menyeru kepada Sayyidina Zakaria, wahai Zakaria, Allah Subhanahu wa taala telah memberikanmu kabar gembira dengan lahirnya Sayyidina Yahya alaihissalam. Kalau kita ingin bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menamai Sayyidina Yahya dengan kalimat Yahya? Para ulama ahlu tafsir berbeda pendapat. Al-Imam bin Abbas berkata bahwasanya li'annallaha ja'ala rahima ummihi hayyan ba'da an kana mayyitan bil uqmi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahim ibu daripada Sayyidina Yahya sudah mati, tetapi Allah hidupkan kembali dengan mengandung Sayyidina Yahya alaihissalam. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nama anak Sayyidina Zakaria dengan nama Yahya. Dalam ulama lain memiliki pandangan lain. Sekelas Al-Imam Qatadah berkata, li'annallaha ahyahu bil iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Sayyidina Yahya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lanjutan ayat yang tadi, musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Zakaria dengan seorang anak lelaki yang bernama Yahya, yang mana beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai dan mengimani kenabian Sayyidina Isa alaihissalam. Karena pada zaman tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan oleh Allah 3 seorang nabi dalam zaman yang sama, Sayyidina Zakaria, Sayyidina Yahya, dan Sayyidina Isa alaihissalam. Tetapi Sayyidina Yahya walaupun lebih tua 3 bulan daripada Sayyidina Isa, tapi beliau tetap menghormati dan mengagungkan dan mengimani Sayyidina Isa alaihissalam. Oleh karena itu Allah sifatkan musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan. Tidak hanya sebatas beliau mempercayai Sayyidina Isa, beliau juga pemimpin. Tetapi jikalau saja kita ingin membaca atau mendengarkan ucapan para ahli sejarah, Sayyidina Yahya alaihissalam bukanlah beliau seorang raja, ataukah beliau seorang yang memimpin sebuah kota atau negara atau desa, tidak. Tetapi beliau sayyidan fil ibadah wa ta'ah lillah subhanahu wa ta'ala. Beliau pemimpin dalam ketaatan kepada Allah, pemimpin dalam ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hal tersebut kembali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Dalam surat Maryam kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, berpegang teguhlah engkau dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa, yaitu kitab apa? Kitab Taurat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Sayyidina Isa, Sayyidina Yahya diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh, mengamalkan dan mempelajari hal tersebut, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahul hukma sabiyya." Dan kami memberikan hikmah, pemahaman secara hukum kepada Sayyidina Yahya alaihissalam di saat beliau waktu kecil. Al-Imam bin Abbas berkata bahwasanya tatkala Al-Imam bin Abdullah bin Al-Barak pernah bercerita, kata beliau bahwasanya Sayyidina Yahya alaihissalam tatkala beliau masih kecil, beliau pernah diajak main dengan orang sejajarnya, dengan orang yang seumuran beliau. Beliau diajak bermain, kemudian beliau berkata, "Wallahi ma lil la'ibi khuliqtu." Demi Allah, aku bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermain-main. Dari situlah turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa atainahul hukma sabiyya." Kami memberikan Yahya alaihissalam sebuah hikmah dan pemahaman secara hukum di waktu kecil beliau. Subhanallah, di masa kecil beliau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya." Dan kami memberikan kasih sayang kepada Sayyidina Yahya alaihissalam, dan juga kami memberikan kesucian kepada Sayyidina Yahya, dan Sayyidina Yahya adalah sosok seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan dalam sebuah cerita bahwasanya Sayyidina Zakaria pernah mencari-cari Sayyidina Yahya dalam 3 hari. 3 hari tidak menemukan Sayyidina Yahya alaihissalam. Kemudian Sayyidina Zakaria menemukan Sayyidina Yahya berada di sebuah gurun Sahara, dalam sebuah kuburan yang beliau gali sendiri. Menangis dalam kuburan tersebut. Sayyidina Zakaria bertanya, "Wahai anakku,
kemana engkau 3 hari ini? Atlubuka thalathata ayyamin falam ajidka wa ajiduka wa anta ihtafarta qabran wa tabki fih. Dan aku, kata Sayyidina Zakaria, mencarimu 3 hari dan aku mendapatkanmu, kau sedang menangis di dalam kuburan yang engkau gali sendiri. Sayyidina Yahya berkata, wahai ayahku, bukankah engkau pernah berkata kepadaku, anna bainal jannati wan nari maqaman, bahwasanya di antara surga dan neraka ada sebuah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yuqta'u illa bidumu'il baka'in, yang tidak mungkin ditempuh atau didapatkan makam tersebut kecuali dengan air mata yang selalu mengalir takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nangislah Sayyidina Yahya, dan kemudian Sayyidina Zakaria kemudian menangis pula dengan Sayyidina Yahya di kuburan tersebut. Wa kana taqiyya, dan Sayyidina Yahya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tabiatnya selalu bertakwa kepada Allah, selalu menangis di hadapan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diceritakan kata ulama ahlu tafsir bahwasanya di antara 2 pipi Sayyidina Yahya terdapat majarin thabitatin min athari dumu', terdapat sebuah goresan, bekas tangisan yang selalu beliau cucurkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas itu, wa barran biwalidayh, beliau adalah sifat seseorang yang selalu berbakti terhadap orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walam yakun jabbaran asiyya, dan beliau bukanlah sosok seseorang yang selalu bermaksiat dan memiliki sifat takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita belajar, bisa kita ambil kesimpulan bahwanya sifat Sayyidina Yahya yang bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil dari sifat penyayang beliau, diambil dari sifat keterbaktian beliau terhadap orang tua, dan juga diambil dari sifat rahmat beliau terhadap orang sekitar yang selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keimanan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau memiliki sifat yang agung dan budi pekerti yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut, tetapi beliau tetap tidak lepas daripada kezaliman orang sekitar beliau. Beliau tidak lepas dari sifat zalim pemerintahan yang berada di zaman tersebut, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid, mendapatkan kemuliaan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat dan meninggal yang sangat tragis dan sangat memilukan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang mempercayai keimanan dan beriman terhadap mereka para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mungkin timbul sebuah pertanyaan, bagaimana Nabi Allah Yahya yang diberikan dengan kalimat Yahya, dengan nama Yahya yang artinya sebuah kehidupan, tapi beliau malah meninggal dunia? Kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang besar kepada beliau berupa mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mati syahid disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira orang yang wafat dan meninggal dunia dan dibunuh karena di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia, tetapi mereka selalu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita fahami bahwasanya Sayyidina Yahya yang dinamai dengan kalimat Yahya yang artinya adalah sebuah kehidupan, bukan hanya sekelas kehidupan di dunia, tapi kehidupan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, jikalau saja kita ingin hidup mulia, wafat mulia, dibangkitkan bersama mereka orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ikuti jalan dan metode mereka para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa berjalan hidup mulia hingga bisa diwafatkan mulia dan dibangkitkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurang lebihnya, dan mungkin ini yang bisa Al-Faqir sampaikan tentang Sayyidina Yahya alaihissalam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.